Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pamuji dan rekan-rekan saya yang bernama Saya saya Ibnu Najib. Saya Diva Safira Putri Prahmadi. Saya Dandi Maulana. kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai akademisi dosen dari Universitas Bina Bangsa yang bernama Bapak Fatur Rahman SHMH terkait tugas dari Bapak dosen Bapak Muhammad Nasir. Baik, langsung saja kita wawancarai. Untuk pertanyaan pertama, persilakan Diva. Bapak, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang proses pembuatan proses pembuatan rancangan perundang-undangan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana proses Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan, ya. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tentu sebelumnya harus diusulkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 5 undang-undang tersebut bahwa presiden, ya, bisa atau boleh mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Kemudian juga di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, DPR juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan. Nanti rancangan tersebut diusulkan kepada siapa saja yang boleh mengusulkan, misalkan DPR, diusulkan ke pemerintah. Draftnya dalam bentuknya pasti ada terlebih dahulu, harus dibuat yang namanya naskah akademik. Setelah naskah akademik itu diusulkan oleh DPR ke presiden, kemudian presiden membahas, ya, membahas bersama-sama DPR. Apabila usulan tersebut setelah dibahas, ya, kemudian setelah dibahas mendapatkan persetujuan dari presiden, undang-undang itu disahkan. Setelah disahkan, kemudian diundangkan agar halayak ramai mengetahui. Dari saya mungkin pendapatnya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Langsung saja Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak terkait proses pembentukan Perda? Proses pembentukan Perda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Cuma Perda itu memang diusulkan bukan oleh DPR RI, dia di daerah, bisa saja DPRD atau kepala daerah seperti wali kota atau gubernur. Tahapannya memang tidak jauh berbeda. Ada tahapan perencanaan, penyusunan, kemudian setelah penyusunan pembahasan, kemudian setelah dibahas nanti dievaluasi. Setelah dievaluasi kemudian disahkan. Setelah disahkan kemudian dilakukan penomoran, dan terakhir itu setelah dinomorin kemudian diundangkan menjadi sebuah undang-undang agar diketahui oleh masyarakat Indonesia terutama, ya, atau kalau itu sifatnya daerah, misalkan diundangkan agar diketahui oleh masyarakat, contohnya Provinsi Banten, mungkin masyarakat Banten. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana pendapat Bapak agar perda tersebut diketahui oleh masyarakat? Baik, bagaimana perda tersebut agar diketahui oleh masyarakat? Tentu perda tersebut setelah diundangkan oleh pemerintah, atau dalam hal ini misalkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, itu harus disosialisasikan, ya. Tugas pemerintah itu mensosialisasikan
peraturan daerah tersebut agar masyarakat mengetahui keberadaan peraturan daerah tersebut. Contohnya misalkan peraturan daerah tentang keamanan kebersihan lingkungan, ya. Contohnya orang tidak boleh buang sampah ke sungai atau buang sampah sembarangan. Apabila ada buang sampah ada sanksinya. Tentu harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa di suatu daerah ternyata ada suatu perda yang mengatur tentang keamanan dan kebersihan lingkungan. Saya kira pendapat saya itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Kedua, jelas nggak jawabannya? Nggak, udah diakhiri aja, tutup nanti rekaman. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian video wawancara dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Makasih Bapak.